ulun ada tetamu orang bersepeda motor di manakah? Wah sini bersepeda motor ano sidin ini berjualan ini kisah susu tadi lah. Jadi sidin berjualan lo berkotak kayak itu nah bandak di sepeda motor. Jadi tulisannya tuh nah pian jangan madahan ulun lanji lah karena ini ulun tuh ingat ya tampul ingat kisah susu nih. Tulisannya di kotak tuh tadi tulisannya pergi buat susu anak pulang demi susu istri. Apa artinya? Pergi buat susu anak artinya baca arti gasan mencariakan susu anak, bulik gasan susu bini. Loading ya. Ya Allah. Jangannya mama gupron tuh bisa pandirinya telapak betis tak? Apa bahasa telapak betis orang bisa pandirinya tak? Ada kegembangan. Bahasa bidadari ya tahu sih Den. Asyakalai, inna syakalai. Syakalai kayak itu bidadari lah. Rami juga. Asa hendak aku mau undang ke Banjar sini. Aku nih kalau begini biaya tiketnya lah. Ada no begalar kiai baca Quran risuah terlihat. Mun kiai itu alahan pada baca Quran harat kiai itu tafsir mengerti itu orang. Membuka Quran wara harat bacanya orang. Apa aja bahasa cacing hasya hashi kashida aja bahasanya. Nasib aja banjur sampai artinya tetawaan tebak rame bener. Maka salamnya banyak benar wah ini. Ada kita kan assalamualaikum cukup banyak ada salam salam Indonesia, salam Asia, salam terus. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibil mu'jizati wal karamah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabb syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur amma ba'd. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru yang kita hormati, sahibul barnamij, sahibul bait yang menjadi wasilah kita berkumpul pada acara malam hari ini, serta yang kita hormati, yang kita banggakan hadirin hadirat sekalian, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah. Berkat perkumpulan malam hari ini Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Berkat perkumpulan malam hari ini Allah mempercepat mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah malam hari ini Allah ta'ala mengumpulkan kita di awal tahun. Semoga berkat perkumpulan yang baik ini Allah menjadikan kita satahunan penuh dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, bingung Pak Ulun ini ada cara mahapa
ulun mana aku nih tuan rumah tadi tahu aja barang aja ceramah apa aja, jangannya majelis kan nyaman baca kitab ya, ini ceramah beberang ini ngalih apa nanti sampaikan ya. Ayo ayo kita mengambil kisah Muharram ya sedikit-dikit lah, kisah Nabi itu pastinya. Jadi bila kita nih berada di tahun Hijriyah, itu berarti kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Karena penanggalan Hijriyah itu perhitungannya diawali dari peristiwa hijrah. Kita nih besi tanggal tadudi pada orang. Tadahulu Masehi tanggalnya tuh ada pada tanggal kita. Makanya Hijriyah itu tadi dikit angkanya 1446. Masehi berapa dah? 2024. Tadahulu orang bisi tanggal. Orang bahari itu mengingatkan kejadian bukan pakai tanggal, bukan pakai tahun, angka berapa kada kaita. Tapi orang takkan dengan peristiwa yang paling viral saat itu. Misal Nabi apabila lahir jurang tahun gajah ya kayak itu, karena yang viral saat tahun lahirnya Nabi itu peristiwa pasukan bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Itu yang paling viral dalam tahun itu. Lalu disambat orang tahun dimana Nabi kita lahir disambat tahun gajah. Kayak itu ya orang hari tidak ada bisi tanggal tahun seano tuh angkanya belum ada. Penanggalan Hijriyah itu baru ditetapkan ketika zaman Khalifah Umar ibnul Khattab. Kan jauhnya. Imbah wafat Rasulullah, Khalifah yang kedua naik, hanya ada penanggalan Hijriyah. Hanya ada tuh mulai kalender Hijriyah itu terhitung. Nah dihitunglah mulai awal hijrahnya Nabi. Peristiwa hijrah baginda Nabi adalah sebuah perjuangan yang sangat luar biasa dari kaum muslimin. Bayangkan telah kita lahir di situ, ganal di situ, bakal warga di situ, tahu-tahu suatu saat disuruh berpindahan, rumah ditinggalkan, kabun ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, sahabatan ditinggalkan demi hijrah. Sahabat-sahabat Nabi itu kan rata-rata lahirnya di Mekah, ganalnya di Mekah. Ketika Allah memerintahkan berhijrah, mau kada mau bubuhan sidin menuruti perintah Allah, karena mereka paasian. Para sahabat itu paasiannya luar biasa kepada perintah Allah, sampai baginda Nabi pun menyusun strategi hijrah itu sangat-sangat luar biasa. Sahabat tuh sapalih disuruh berdahuluan, nang mana artinya nang kawa berdahulu tulakan berpindahan dari Mekah menuju Madinah. Bisa pian bayangkan Pak, berjalanan ibarat ada aja membawa tunggangan mungkin unta kada jual laju lo ke unta tuh kada kayak kuda tuh, apalagi alpat kayaknya aja dede zaman itu. Alpa gin dede juga. Mulai Makkah ke Madinah wayah ini aja pakai bis 5 sampai 6 jam. Pakai kereta cepat 2 jam setengah. Itu kereta cepat. Itu paling laju udah tuh. Coba lebih helikopter habian. Tak laju lagi hanya sampai. Itu berjalan, bayangkan sahabat itu berjalan mulai Mekah ke Madinah. Uyuhnya luar biasa. Tapi karena ini perintah Allah, ada apa-apa. Santai jemuhan sidin menikmati perjalanan itu demi menunaikan perintah Allah. Itu sabarnya para sahabat, sabarnya bubuhan sidin. Tinggallah yang terakhir berangkat hijrah itu Nabi dan beberapa sahabat. Yang terakhir bertinggal sama sekali di Makkah. Maka orang kafir ini mendengar dah Nabi pacang tulak nih jar bubuhan Abu Jahal. Buhannya siapa kawa menangkap Muhammad hidup atau mati, kawa membawa Muhammad deh hidup atau mati ke hadapanku, ke hadapan kami, maka siap hadiah macam-macam menantinya, mau emas, mau perak,
mau jabatan tinggi apa aja, mau bibinian berapa aja, pilih. Asal kawan membawa Muhammad hidup atau mati. Rami ya. Nang bungol-bungolnya nih belum-belumba anak mak membunuh Nabi Muhammad. Nah ini ujian biasa Nabi kita. Sehebat-hebatnya fitnah yang mengenai para juru dakwah kita, kada sehebat fitnah yang menimpa Nabi Muhammad. Para pendakwah itu banyak diuji oleh Allah macam-macam. Kadang inya kada disukai orang, kadang dakwahnya tidak diterima orang, kadang di dalam berdakwah diberi ujian, sandal sidin buang orang, atau tulak ke acara orang makanan berdahulu karena sidin terlambat datang, bisa. Atau misalnya bulik di acara dijaga orang karena orang tersinggung lawan ceramah sidin, dijaga orang pakai balok 55. Atau hendak dikeroyok orang, ada yang dibawakan parang panjang. Itu ujian para pendakwah. Tapi Nabi Muhammad lebih berat lagi ujiannya. Berat ya. Nah makanya jar ulama kita apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal ulama summal amsalu fal amsal. Nang paling berat ujian itu para nabi, lalu orang-orang alim, lalu nang seumpamanya. Termasuk juru dakwah, alim mau empati nabi, itu ujiannya berat tak? Ujiannya berat. Di mana-mana ujiannya. Kadang bisi bini diuji. Pian di Jawa tuh ada kiai besar. Ulun kada nyambat gin ngaran sidin. Kiai terkenal, wali. Itu pernah kada ditagur bini sidin 4 tahun. Coba bayangkan ya. Kiai besar diberi Tuhan ujian, bininya kada menagur 4 tahun. Sabar sidin hadapi ujian itu. Menulun kada. Coba kan kada menagur 4 tahun. Sah ke bini pulang. Nah itu. Lain urusannya. Yalah bapak bini kada menagur laki. 4 hari jangan menagur laki lain urusannya ya lah. Karena dianjurkan di dalam kitab Hukmul Jima itu jangan sunyi berhubungan badan di dalam kitab dalam 4 hari. Berarti 4 hari itu harus sekali mences. Kan kayak itu. Mun kada bataguran apa kabar? Nah. Drop betray. Mun kada dices-ces. Ya. Tapi sabar, sabar. Diberi ujian bini itu. Oh, Bapak. Ada yang diberi ujian keluarganya nang kada katuju. Macam-macam. Juru dakwah itu ujiannya macam-macam. Jadi sekeras-kerasnya ujian yang ditimpakan kepada para juru dakwah tidak sehebat apa yang ditimpakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Paling berat Nabi kita nih sudah. Disambati orang, dicaci maki orang, diludahi orang, ditawak pakai batu. Nah, habis itu dipikirkan hendak dibunuh. Hendak dibunuh itu sudah berapa kali dah? Terakhir ketika Nabi hendak hijrah. Rumah Nabi itu kan halus. Rumah Nabi halus, rumah Nabi itu. Waktu Nabi di rumah Sidin di Pembaringan, Nabi memanggil kepada Imam Ali. Ali, sini. Nggih. Ikam berabahkin sini lah. Aku hendak keluar. Amun pian keluar selamatlah pian. Selamat ya Nabi. Ulun kada apa-apa aja Ali, kada selamat. Yang penting pian selamat. Bayangkan pian Sayyidina Ali itu kan suah menawar. Anom pemuda, tapi wani menjamin keselamatan Nabi. Asal pian selamat, ulun kada apa-apa. Semangat anak muda Sayyidina Ali itu luar biasa. Itu anak muda yang mujur semangatnya. Jangan artinya anak muda semangatnya tuh semangat hendak tawuran,
semangat hendak bakalahian. Jangan kayak itu. Memang darah muda itu kan darah para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Jangan irama ta. Itu masa muda itu memang kayak itu. Tapi masa mudanya Sayyidina Ali rela mempertahankan keselamatan Nabi, taruhannya diri sendiri. Bayangkan dia mengganti Nabi di pembaringan Nabi, itu risikonya orang menumbang, langsung mati Sayyidina Ali itu. Bayangkan Nabi itu untung-untungan di pembaringan Nabi itu, karena orang banyak ini Nabi. Dah sini aja Nabi berabah ikan, nggih berabah Sayyidina Ali. Karena Nabi nama nyuruh. Suruhan Nabi itu kada pernah mencelakakan. Pasti ada hikmahnya. Nabi itu menyuruh berarti selamat saja. Walaupun mustahil menurut akal. Tapi Nabi menyuruh selamat saja. Ada orang maulah majelis, ada duitnya. Maulah majelis itu dananya diperkirakan miliaran lebih. Duitnya dede 0 rupiah. Tapi nyata mimpi Nabi menyuruh maulah majelis. Ulah ya Nabi. Majelis. Gandalnya seini. Tebian percaya aja. Ada orang datang matahari duitnya. Karena nang menyuruh membuka majelis itu Nabi. Walaupun mustahil menurut akal. Mustahil menurut akal. Tapi ngarannya suruhan Nabi, Nabi bertanggung jawab. Nabi kada pernah berdusta. Ketika rumah Nabi dikepung, dikelilingi oleh bubuhan kafir Quraisy, pagar betis, paham walaupun pagar betis, jangankan manusia dia, tikus yang kelihatan punya keluar, apalagi Nabi yang keluar. Menurut akal Nabi itu pacang mati, menurut akal mati Nabi itu, rumah Nabi dikelilingi rapat. Tapi lihat ya Allah nang mengaturkan skenario nya. Sudah saatnya, pas jamnya keluar dia Tuhan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Diulahkan Tuhan dinding muka belakang sehingga mereka kada melihat. Keliling orangnya tapi kada melihat Nabi. Ini bapak kisahnya kada melihat, teguringan kah? Atau Nabi kabeh hilang? Ternyata mereka guringan. Guring tapi imbai. Coba bayangkan biar. Orang berjaga malam, teguringan. Jaka di pos kamleng itu 10 dan jaga malam, 10-nya tapi imbai guring. Pesta maling malam itu. Modelnya deh berjaga orangnya ratusan. Nama wali ini guring tapi imbai, mustahil. Mustahil dia bubuhan jagoan nang harat-haratnya masa kada bisa artinya mengendalikan mata nang jagau-jagaunya nih nang kisahnya jadi bubuhan kesatria bubuhannya nang diturunakan mustahil itu pas guringan barataan apa ini nah guringan Nabi membuka lawang tihi oleh Nabi guringan barataan nah itu sampai Nabi itu mengambil pasir. Nah pasir ditumpahin Nabi di kepala tunggal ikungan. Nah kulilingi Nabi sampai sakulilingan tumpahin pasir. Ini strategi Nabi lah untuk menghambat pergerakan musuh. Itu jeniusnya Nabi kita. Ketika Nabi kita keluar jalan menuju rumah Abu Bakar Siddiq, jalan menuju rumah Abu Bakar. Sudah berjalan Nabi itu kada mengambil jalan belurus mengarah ke Madinah, kada. Tapi Nabi bebulik, bebulik. Dikira musuh kacang belurus menuju ke Madinah, ternyata Nabi bebulik mengambil ke Gua Sur. Karena Nabi sudah tahu pacang disasah orang. Nabi bebulik mengecoh pergerakan musuh. Bangunan bukannya, sekali bangunan. Nah, jepe kepala hibak pasir. Bah jasa ikong kau kan duyung ke kepala kau menenang dihiga ngungol jasa ikong kepala kau gini pasir sama pernah berkikih beredaan ini lambat nah sambil berkikih ini memperlambat waktu
Sampai akhirnya berdaan kepala hibangon pasir. Bahaya menyembuhannya, bisa hilang orangnya nih. Didobrak bukannya langsung diparaki ke pembaringan Nabi. Langsung hendak artinya hendak nang mancam hendak membunuh. Stop di sini Ale. Aku demi nandokah? Ali lain Muhammad. Bah lile jurang. Kau lile jasa kau. Jale. Bukan mau cari siapa? Kami cari Muhammad. Jangan yang cari kau, was kami bunuh kau juga sudah. Istilahnya tuh kayak itu. Ada dabang dalam kitab kayak itu, cari dia. Istilahnya bahasa tersirat, bahasanya tuh kayak itu, bukan tersurat. Lain nanti dicari jale. Mana Muhammadnya? Dia tahu aku jale ke mana? Aku jadi tahu. Aku tugas guring di sini. Ada tahu Muhammadnya ke mana? Nah, apa ada abut bukannya? Nah, aja seekor camoh, hilang hadiah, hilang. Nah, yuk hilang pian, duit sama tanah, amas sama ta, jabatan sama tanah hilang, bibinian sakahendak memilih, hilang. Dapatnya target kan ada lagi. Tapi mereka kada putus asa. Namanya musuh ini ada salah satu di antara mereka ahlu tatabu'il athar. Ahli mencium bekas telapak betis. Ahli bekas mencium telapak betis. Jadi hidungnya tuh bila mencium, ini telapak betis utuh, ini telapak betis adul, tahu? Ini telapak betis amat, telapak betis udin, tahu? Ada bahari itu kayak manusia pelacak sekarang. Bahari hidungnya tuh kuat penciumannya. Nah, tak. Tapi nya kada bisa memandiri telapak betis, udah bisa lah. Namanya mencium bener ya bisa. Jangannya mama gupron tuh bisa pandirinya telapak betis tak. Apa bahasa telapak betis orang bisa pandirinya tak? Ada kegempangan. Bahasa bidadari ya tahu sih Den. Asyakalai inna syakalai ya. Syakalai kayak itu bidadari lah. Rami juga. Asa hendak aku mau undang ke Banjar sini. Aku nih kalau begini biaya tiketnya lah. Ada no begalar kiai baca Quran itu suah terlihat. Mun kiai itu alahan pada baca Quran harat kiai itu tafsir mengerti itu orang. Membuka Quran wara harat bacanya orang. Ini apa aja bahasa cacing hasya hasyi kasyida aja bahasanya. Nasib aja banjuran sampai artinya tertawaan rame bener. Maka salamnya banyak benar wah ini. Ada kita kan assalamualaikum cukup banyak, ada salam salam Indonesia, salam Asia, salam terus. Ya Allah, macam-macam. Sama-sama kurang deh aku bicara mah ini. ada aja no mau empati itu lah, lucu juga. Maka Sidin wani menjagakan gawang neraka. Pian Sidin wani menjagakan. Jadi Sidin bila munkar nakir manakau ini dalam kubur padahal kan aja. Nantinya anak buah kok. Ya Allah. Mana kisahnya tadi ya? Kisah sebenarnya. Oh. Jadi apa tadi kisahnya? Jadi lalu orang ini mencariin apa? Telapak betis. Kemana arah telapak betis Nabi kita nih? Akhirnya mereka ini mendapati telapak betis Nabi mengarah ke Gua Sur. Jagoannya pintar Muhammad teh. Pintar. Mengecoh pergerakan musuh. Tetap dapat kami mencari wah, dengan sombongnya nih. Tapi sampai di muka Gua Sur, ternyata Gua Surnya ditutupi oleh laba-laba. Al-Ankabut. Betutup sudah berada.
burung ada di atas bintalo, laba-laba menutupi lawangnya, baunya hingga ke sini jangan tuan cium, bujur-bujur jasa ikong mun hingga ke sini mana orangnya, dah tahu aku nya baunya dalam guha, bujur-bujur walai jurang, mun Muhammad masuk ke guha rakai sarang laba-laba, kayak apa Muhammad jalan masuk mun sarang laba-laba tuh ada, kada tahu aku aja seikong hidungku mencium di sini, hidungmu lo kok salah aja seikong, bakal kalah hiannya, debat, akhirnya ambil kesimpulan bulikan aja, akhirnya mereka bulik dengan tangan hampa, tangan kosong, bulik dengan tangan kosong, kada ada lagi pikiran, kada ada lagi apa, nang bayangan pacang dapat emas dapat itu dan ini kada ada lagi. Target hilang. Padahal Nabi kita ada di dalam Gua Sur bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Nah di situ tuh Nabi kita istirahat sejenak, lapah kasihan sidin, lapah, uyuh. Yuk bayangkan pian, orang paling mulia, paling berat ujiannya. Jadi jangan mimpi jadi orang hebat kalau tidak melewati ujian yang berat. Semulia-mulia Nabi Muhammad, ujiannya paling berat di kalangan para nabi dan rasul. Istirahat Nabi kalapahan. Berabah Nabi ditampah Abu Bakar. Abu Bakar itu buhunjur, kawa buhunjur sih, nah buhunjur kayak itu. Habis saya lubang-lubang ini ditutupi Abu Bakar demi keselamatan Nabi. Kalau bina ada binatang-binatang berbisa. Ada satu lubang ternyata nang habis penutupnya, dia ada lagi yang menutupi, kecuali satu batis Abu Bakar yang jadi penutupnya, tutupi sidinnya, tak pakai telapak batis, nutupi. Ternyata nang ditutupi itu adalah sarangnya ular, yang disebutkan bahwa ular itu rindu berat kepada Nabi Muhammad. Jadi jera Allah Ta'ala ikam tadungai mun hendak melihat kekasihku hadangi ya kaina, ada saatnya kaina inya masuk ke sini, ikam nyaman tuh mencangangi inya berhadapan, ayo ya tadung hadangi ngaran orang cinta, orang rindu mahadangi tadung tadi. Pas saat-saat perjumpaan tiba-tiba tadung melihat lawan Nabi Muhammad, Abu Bakar menutupi, nah ada sangit orang nih rahatan berjumpa dengan nang dirindukan, hanya melihat Abu Bakar menutupi, beri muar je tadung paksa ku patok. Akhirnya tadung ini mematok, dipatoknya. Abu Bakar kada menyintak batis, padahal sakit, demi menjaga adab supaya Nabi kada terganggu. Diam Abu Bakar, tapi ngaran wisa tu berjalan, titik di mata Abu Bakar. Gugur ke pipi Rasulullah. Bangun Nabi kita. Kenapa wahai Abu Bakar? Hanya bepadah batis ulun biru. Batis Abu Bakar itu biru sudah. Ketika sudah seperti itu, Nabi mengatakan, sini nah batis ikam. Diludahi Nabi. Diludahi Nabi langsung ampih. Wisa dapat nyeliur Nabi langsung ampih. Awa jadi tatamba wisa ular nang paling bebisa, tadung di padang pasir to wisanya lebih parah daripada tadung di wadah kita. Tadung wadah kita ini bau wisa, tapi nang padang pasir lebih harat lagi wisanya. Tapi langsung ampih Nabi meludahi. Nah itu mukjizat Nabi itu nang dilihat oleh Abu Bakar rahatan di dalam Gua Sur. Jarang pang orang naik ke Gua Sur situlah. Mun ke Gua Hira rancak aja pang orang naik. Ke Gua Sur ini lapah benar Pak. Kita biasanya kan bila tolak umroh kita kadang melihat luangnya tuh di mana, ya bagian belakang sana luangnya. Itu jadi sulit lah musuh tuh menerka-nerka kayak itu lah. Nah, ketika beliau sudah berada di dalam Gua Sur tersebut, ternyata
anaknya Abu Bakar ini menjadi pelayan Rasulullah dan Abah Sidin. Namanya Asma binti Abi Bakar. Asma ini tadi juga hijrahnya karena membantu Abah lawan Rasulullah. Padahal Asma itu lagi batianan ganal. Asma tuh rela maantari Abah Sidin lawan Rasulullah makanan-makanan. Rela juga berkunjung selama Nabi masih di persembunyian. Ketika sudah aman di perjalanan, Asma tulak ke Madinah juga, Rasulullah tulakkan ke Madinah. Nah, karena Asma ini di Madinah beranak Sidin. Makanya dicatat dalam sejarah itu anak yang pertama kali keluar atau lahir setelah peristiwa hijrah Nabi, anaknya Asma binti Abi Bakar. Siapa namanya? Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam bebini lawan Asma binti Abi Bakar. Nah, lalu bisi anak namanya Abdullah. Abdullah ini kakak anak yang pertama kali lahir dalam peristiwa hijrah. Pertama kali. Tulak Nabi terus tulak di perjalanan tuh. Sampainya di kota Madinah, di Kuba situ, raminya orang menyambut Nabi. Orang Madinah tuh menanti-nanti kedatangan Nabi. Sedangkan orang Makkah menyia-nyiakan keberadaan Nabi. Orang Madinah menunggu kedatangan Nabi. Orang Makkah malah menyia-nyiakan keberadaan Nabi. Sunnatullah. Ada orang alim, ada orang saleh, orang parak kada tapi hihiran. Orang jauh malah mengambil berkat. Itu bang sudah bacaannya. Nang banyak tawaf di Ka'bah itu orang jauh, lain orang Arab Saudi. Nang paling banyak jumlah kan ya nggak ada percaya. Orang parak ini tuh udah tawaf sako. Jadi gak ada tapi hakun tawaf lagi. Nang paling rancak tawaf di orang jauh, apalagi orang hanya tulak ke Makkah wages pian. 12 hari tulak umroh, 6 hari di Makkah, 10 kali sidin umroh. Saking gejangnya tenaga sidin deh. Ada seorang kan artinya 2-3 kali gitu dah. Sidin 10 kali sanggup. Saking semangatnya. Orang-orang jauh tuh menanti kedatangan Nabi. Buhannya melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar datang, langsung darbud dufuf, mencatok tarbang. Mencatok tarbang. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ayyuhal mab'utsu fina Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khaira da'. Sambil bercatok tarbang. Himong bener. Masing-masingnya manawari wadah ulun je Rasulullah. Wadah ulun je. Orang himong Nabi datang. Ada buhan Makkah kada, malah mahwalane. Itu Bang, sudah bahasanya tuh kayak itu. Jadi jar Habib Abu Bakar Gresik napa? Fakam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang nang parak tapi jauh, dan berapa banyak orang nang jauh tapi parak. Jadi dasar kayak itu, mungkin kayak itu pada rame alam, kada baharu alam di orang Tuhan. Cara rame kita tuh ujian. Ada kita bisi guru biar bermajelis, karena majelis ini banyak manusianya. Hendak berduduk di palatar orang, bisa orang. Jadi jemaah itu kada boleh duduk di palatar orang. Kawalan jurang kami 4 dudukan di palatar biar boleh. Jadi bila malam majelis mati isidin lampok kabubungulan deh. Tuan guru bermajelis jamaahnya melober panjang kayak itu. Ada ternyata takapit di tengah-tengah tuh rumah nang kada ketujuh lawan guru nih. Jadi anak muridnya hendak berdudukan di palatar sini diusir, lampu dimati isidin. Kan kami pintaran jadi manusia. Ada nang kapit kayak itu. Mungkin ada kayak itu pada rame alam. Nah, kayak itu tuh Bang sudah. Jadi pian jangan bingung lah, mau orang kampung jangan ada tapi ketujuh aja namanya aja. Orang jauh aja jangan ambil berkat yang memang kakak itu mulai bahari ya kakak itu. Orang kampung tuh bunyinya hendak memusuhi ya. Karena biasanya kita melihat buah tuh orang jauh. Orang parak ini tak lihat akar, akar. Ada suah melihat buahnya, nang melihat tinggi pohon tuh orang jauh. Biasanya tak nang melihat nang di parak tuh akar aja nang kelihatan.
Nah, sampai akhirnya baginda Nabi ke Madinah, dan kemudian di sana salah satu tugas pertama baginda Nabi adalah mempersatukan muhajirin dan ansar. Ini salah satu tugas Nabi. Tugas Nabi itu kan banyak, mulai masjid diantaranya kan. Salah satunya, ya ulun sampaikan di sini, tugas baginda Nabi mempersatukan kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin yang datang dari Mekah, ansar asli orang Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi. Nah, makanya di situ tuh kena dicarikan pasangannya masing-masing. Bedang sanakan deh, bedang sana angkat, bedang sanakan. Makanya kalau kita mengambil sanad ijazah, ada namanya musalsal bil muakhah. Sanad silsilah hadis ba angkatan dang sanak dunia sampai akhirat. Ya nang ada tak Rasulullah nambu ucap anta akhi fit dunya wal akhirah. Ikam dang sanakku dunia sampai akhirat. Dunia dan akhirat. Itu tuh tunggal ikungan dipersaudarakan oleh Nabi. Muhajirin ansar, muhajirin ansar, muhajirin ansar. Sakalinya dipersatukan satu persatu, tak tinggal seikong kadada pasangannya. Siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada pasangannya. Jadi Rasulullah karena ikam li ada pasangannya, langsung Rasulullah mau ucape, ya Ali anta akhi fid dunya wal akhirah. Pas dubul Sayyidina Ali. Wahai Ali, ikam dan sanakku dunia sampai akhirat. Dubulam Sayyidina Ali lah. Maka sepupu Nabi, sahabat Nabi, minantu Nabi, dan sanak angkat Nabi jadinya lah double benar. Untung benar Sayyidina Ali. Atau musalsal bin muakhah. Lalu kita biasanya dapat tak lawan guru kita kalau kayak itu rajin. Lalu jar guru kita anta akhi fid dunya wal akhirah. Ikam dan sanakku dunia dan akhirat. Oh, babes anak betul orang mau sampai ke Rasulullah. Ba angkatan dang sanak ngarannya. Tak ada silsilah sanatnya. Nah, cuma ba angkatan dan sanak tadi bujur-bujur sampai ke Rasulullah sanatnya. Jangan nang alang-alang. Timpul kita biar bedang sanakan lawan bahasa cacing, bahasa semut, bahasa bidawang, mahakon habian situ. Macam-macam. Ada akun bedang sanakon gitu. Timbul kita di hari kiamat awak dicariinya. Tapi sidin paham pang bahasa malaikat jerle, jadi bisa melobi malaikat sapa. Nah, ini sebahagian daripada peristiwa hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya sahabat Bahari bahijrah itu dengan zahir dan batin. Nah, tapi sekarang kita disuruh berhijrah. Hijrah paling penting adalah hijrah diri kita dari nang kada baik menuju baik. Nang mana sudah baik, ayo jadikan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, itu aja yang disampaikan. Ulun minta rela mun ada salah ada khilaf. Mudahan sabarataan hadir panjang umur sehat walafiat, qabul barataan hajat, wabil khusus hajatnya tuan rumah. Mudah-mudahan kita barataan selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anna Allah yaj'al an-nisa ahla binta taufiq rahman hakim baratan lak wa li rasuliha wa baratan lak wa li rasulika wa li walidayha. Allahumma tawil umraha wa sahih jasadaha wa si' rizqaha wa hasin khuluqaha kammil islamaha wa imanaha wa ja'al islamaha wa imanaha ka islami wa imani nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin wa zayyin qalbaha bi zinatil iman wa karrih ilaiha al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alha min ibadika ar-rasyidin al-muttaqin fadlan minka wa rahmah. Allahumma ihfazha min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.